Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 31 Mei 2023. Hari ini indeks kita kembali ditutup merah. Hari terakhir bursa pekan ini ya. Kalau teman-teman lihat chartnya ini sempat turun sangat dalam, kemudian menjelang penutupan itu naik. Kayaknya dikerek sama Goto ya, jadi Gotonya langsung dihantam di 147 sehingga IHSG naik sangat-sangat signifikan dari titik terendah hari ini. Seperti yang kita bicarakan di video kemarin, IHSG udah ada di bawah support dan kayaknya ini makin lemah supportnya ya, kelihatan makin mudah ditembus. Tapi ya kita harapkan semoga hari Senin nanti IHSG udah mantul kembali naik ke atas area kotak hijau di sekitar 6.670-an ya. Semoga aja IHSG bisa diangkat naik di hari Senin nanti supaya kita bisa lebih santai tradingnya, bisa lebih enak cari cuannya ya. Kalau seperti ini kan kita semuanya di luar bursa cuma jadi penonton aja, lihat-lihat barang yang bagus, tapi resiko untuk melakukan transaksi saham itu terlalu besar saat pasar sedang tidak bagus. Ada yang mengatakan kita kan trading saham bukan trading IHSG. Ya seperti itu sih, ada benarnya, dan sayangnya saya tidak sependapat. Saya lebih berpendapat bahwa ya kalau kita trading lingkungannya mesti bagus. Kalau lingkungannya udah bagus, kemungkinan kita untuk dapat cuan itu lebih bagus. Kalau lingkungannya, IHSG-nya, pasarnya sendiri itu tidak bagus, ngapain kita dagang di pasar yang tidak bagus? Meskipun peluang-peluang itu tetap ada ya, tetap ada, saham-saham yang naik tetap ada, makanya kita tetap maintain aja yang udah ada tanpa mengambil saham-saham yang baru lagi. Seperti kejadian kemarin kita baru bahas mengenai Goto, hari ini nggak tahu diangkat 147 gitu ya, ya udahlah mau diapain lagi, kan udah terlanjur terbang. Ya ada aja kan yang saham kayak gitu, tapi lebih banyak saham yang mengalami tekanan, yang turun itu lebih banyak, sehingga agak sulit dibayangkan dengan peluang sekecil itu untuk menemukan saham yang naik di tengah pasar yang di bawah tekanan. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran saya kenapa saya lebih memilih untuk nonton saja, jadi penonton yang baik saat pasar sedang dalam tekanan. Kawan-kawan yang baru saja ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician ini dikhususkan untuk membahas mengenai teknikal, terutama saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman kalau trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe, dan silahkan teman-teman bisa memberikan usulan saham-saham yang akan kita bahas berikut, tentu saja dengan menuliskan di kolom komentar. Mari kita lihat AMRT. AMRT ini di sini ada pembagian dividen ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 Mei, berarti baru 2 hari yang lalu. Hari Senin ada pembagian dividen, kemudian harga di bawah turun. Mestinya sih turunnya itu sebesar dividen yang dibagikan ya. Kalau dibagikan setelah itu ada penurunan, ya itu adalah reaksi wajar dari pasar. Kemudian teman-teman bisa melihat AMRT sudah kembali ke area support kotak kuning dengan target penurunan ada di sekitar kotak hijau di 2540. Itu menjadi area target untuk pergerakan turun AMRT. Teman-teman bisa lihat di sini transaksi agak besar ya hari ini. Saya melihat ada warna merah volume di sini. Ini agak di luar biasanya karena transaksi AMRT itu kecil-kecil di sini, kemudian ini kayaknya agak menonjol. Kita zoom dulu ya. Nah, seperti ini kita lihat agak menonjol. Jadi ini perkiraan
AMRT masih akan turun, dia masih down. Teman-teman bisa menunggu di support berikutnya, jangan terlalu buru-buru untuk ikutan entry gitu ya. Biarpun dia dalam posisi sideways, tapi sebisa mungkin dapat harga yang bagus. Lagian kita belum tahu apakah area kotak hijau ini cukup kuat untuk menahan tekanan di tengah situasi pasar yang seperti ini. Saya kira kurang bijaksana untuk mengambil risiko di saham-saham yang sedang turun dengan berharap harga akan segera mantul. Mari kita lihat Pegas. Kemarin Pegas naik tinggi ya, jadi ada 2 hari. Jadi Senin Selasa itu Pegas naik cukup tinggi. Hari ini udah merah lagi. Volume rata-rata, tidak sebesar kemarin. Saya menyangka candle kemarin itu adalah penembusan resisten untuk Pegas. Tapi ternyata hari ini udah ditutup lagi di bawah. Mungkin ini adalah untuk support test di sekitar 1400-an gitu ya. Teman-teman lihat di sini, saya kira resisten ini ditembus gitu. Di sini udah volumenya udah cukup besar, kemudian hari ini juga sempat naik. Saya kira oke, kayaknya resistennya tembus. Target berikutnya ada di area kotak merah di 1550-an. Tapi ternyata hari ini merah, mungkin akan support test. Teman-teman bisa dapat di harga yang lebih bagus, harga yang miring ya, di sekitar 1400. Tapi perhatikan juga ini ada fase sideways yang mungkin saja belum berakhir. Jadi teman-teman lihat, bukan hanya kali ini dia naik di atas area kotak hijau, di sini juga pernah naik, di sini juga naik, tapi hanya berupa whipsaw. Jadi hanya sekedar naik sebentar terus turun, kembali ke batas sideways-nya di bawah sini ada di sekitar 1330-an. Nah, itu adalah area sideways untuk Pegas. Saya kira teman-teman yang menunggu apakah Pegas akan support test di area kotak hijau mesti lebih bersabar. Jangan sampai masuk lalu Pegasnya malah kembali ke fase sideways yang terlalu panjang. Gitu ya. Kita di sini lihat aja ini sekitar 2 pekan ya, ini dia bergerak untuk naik. Jadi teman-teman silahkan berhitung untuk dapat cuan sekian persen dalam waktu 2 minggu. Saya pikir itu hitungan sederhana ya, matematis bisa teman-teman perhitungkan. Tentu saja teman-teman harus berhitung dengan risikonya. Bagaimana kalau ternyata support di 1330-an itu nggak kuat, malah melanjutkan downtrend. Nah, ini tentunya semua menjadi bahan pertimbangan untuk seorang trader. Kita akan bahas Medco. Kalau teman-teman lihat Medco hari ini turun dengan volume yang cukup besar. Ini menandakan penurunan kali ini agak serius ya. Ini downtrend kalau kita lihat di sini ini sedang turun ya. Di sini udah lower low juga terhadap ini. Jadi ini terlalu berbahaya untuk kita beli. Saham yang sedang downtrend, meskipun pelan-pelan seperti ini, ditambah juga dengan kondisi pasar kita yang tidak kondusif, itu tentu saja akan memperberat tekanan di aktivitas trading kita. Dalam pikiran saya, saat-saat ini mendingan maintain aja saham-saham yang ada di portofolio. Bukan saatnya untuk menambah saham-saham yang baru. Tunggu aja pasar lebih kondusif, baru kita mulai masuk ke dalam pasar. Kalau dalam situasi kayak gini, saya kira terlalu besar resiko yang kita hadapi. Medco ini, kalau teman-teman lihat, supportnya yang paling dekat ada di sekitar 870-an di kotak kuning ini ya. Kemudian targetnya itu ada di area kotak hijau di sekitar 670-an. Nah, ini tentu saja cukup jauh. Terlalu berisiko kalau mau saham Medco seperti ini. Teman-teman harus berpikir bagaimana kalau ternyata ini downtrendnya lebih panjang lagi. Bukan cuma sampai di area kotak hijau, bisa turun lebih dalam. Karena dalam suatu tren itu tetap ada sampai kita melihat trennya
terkonfirmasi udah berbalik. Jadi kalau dia lagi downtrend, kita nggak boleh menduga-duga atau kita mengambil resiko, udahlah mungkin dia akan segera berbalik. Nah, jangan kayak gitu ya. Nanti kalau terkonfirmasi sudah berbalik arah menjadi tren naik, baru kita ambil. Jadi kita nggak menangkap golok yang sedang jatuh, tapi kita menunggu sampai pisaunya benar-benar udah tergeletak di tanah, baru kita pungut. Dan bahkan kalau pisaunya udah kembali terbang, bisa kita tunggangi gitu. Saya kira cukup ya sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin. Mudah-mudahan situasi pasar jadi lebih baik dan ya dia sehat, kita bisa senyum lebih lebar gitu ya. Salam cuan untuk kita semua.